Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillahi ta'ala wa lidafil balaya wal musanifi hadal kitab walladhina sabaquna bil iman min ulama'ina wa yasadina lahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan di sanalah tempat tinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari sisi Allah. Dan apa yang diisi Allah itu adalah lebih baik bagi orang yang abrar, orang yang berbakti. Minggu lalu sudah dijelaskan siapa al-abrar. Ini ada tambahan keterangan terkait dengan al-abrar. Ani bin Umar qala innama sammahumullahu al-abrar li'annahum barrul aba wal abna. Ini menjelaskan mereka disebut al-abrar karena mereka senantiasa berbuat baik kepada orang tua dan anak-anaknya, sebagaimana bagi orang tua ada hak, demikian juga bagi anak-anak pun juga ada hak. Tambahan penjelasan bahwa Ibnu Abi Hatim aidan hadatsana Ahmad ilahi an Khaisamah anil Aswad qala Abdullah yakni Abu Ibnu Mas'ud, ma min nafsin barrah wala fajirah illa al-maut khairul laha. An Hasan qala al-abrar azina la yudunal dar. Jadi definisi al-abrar lagi, menurut Hasan, orang abrar itu orang yang tidak pernah menyakiti keturunannya. Tambahan penjelasan menurut Sayyidina Hasan, namanya abrar itu orang yang tidak pernah menyakiti keturunannya. Mulane Pak Waidi ini hormat kali wong tua, khidmat wong tua, melayani wong tua. Demikian juga kepada anak-anak, kepada anak-anak itu kita juga harus kasih sayang.
ojo marakne atine anak. Ya apa anake marakne atine wong tuwa iki. Jangan nak dilarakne atine karo anak ya sabar. Paling lho awake dhewe ya pernah larane atine wong tuwa dhewe, akhire dibales karo anake eling ngono wae lah. Sak tampeng-tampengi anak niku nggih pisan-pisan awake dhewe mangkel apa meneh sampe ndonga yakin. Makanya orang yang ambrol, orang yang senantiasa berbaik, berbuat baik pada keturunannya. Menurut Sayyidina Hasan. Nah, menurut Ibnu Mas'ud, tidak ada mamin nafsin barrah wala fajirah ilal maut khairul laha. Tidak ada orang yang baik dan orang yang buruk kecuali mati lebih baik bagi keduanya. Nah, wong apik niku cepet mati iki luwih apik. Niku menurut Ibnu Mas'ud. Wong elek nggih ngoten, cepet mati ya luwih apik. Makanya nek pengen umur dawa sing pas-pasan mawon aja apik temen ya jeren. Lah niki kalimat iki sing boten tepat. Luwih apik ya apik wae aja pas-pasan. Sing paling apik. Tapi memang ini ngendikane Ibnu Mas'ud. Kenapa? Lianna kana barron Allah Ta'ala. Karena firman Allah ini tadi, orang yang baik itu mati lebih baik. Dawuh Allah niku wau lakinil ladzina taqwa, tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka surga. Nah wong apik niku Pak, nak mati luwih apik sebab apa cepet mlebu surga. Dan dia kekal abadi di dalamnya buat selama-lamanya. Niku ngoten. Dan abang elek niku nggih ngoten, mati iki luwih apik. Napa niki ayate Imran 178 niku mati lebih baik bagi orang buruk wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Apakah kamu kira orang-orang kafir itu dengan ditambah umurnya itu semakin baik bagi mereka? Ya. Maka dijawab oleh Allah tidak. Sesungguhnya dengan mereka ditangguhkan kematiannya itu justru akan menambah dosanya. Makanya nak wong elek mati dan cepet mati iki lho apik, cek ora tambah dosa. Niku ngoten. Walahum adzabun muhin, dan dialah bagi mereka azab yang menghinakan. Makanya ini Pak wong loro niku luwih cepet mati niku luwih apik. Wong sing paling apik kalau wong sing paling kuweh. Wong paling apik cepet mati nggih cepet mlebu swarga, paling elek nggih ora nambah keburukan bendang mati. Makanya wong elek hitungane cepet mati. Makanya ini ditambah, Masya Allah, berusahalah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang baik Pak, itu diwe umur dawa ya apik, diwe umur pendek ya apik. Nah, diwe umur dawa ya kebaikannya semakin bertambah. Diwe umur pendek, nggih segera mlebu swarga. Pun lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ahlil kitab la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sebagian ahli kitab,
sebagian ahli kitab. Ada orang yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan mereka la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajrum inda rabbihim, bagi mereka pahala dari sisi Tuhan mereka, dan sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, perhitungannya. Ini kita Al-Imran ayat 199. Bi khabari ta'ala niki ala qa'ifatun min ahli kitab annahum yu'minu billahi haqqal iman. Niki menceritakan orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya. Mereka beriman wa yu'minuna bima unzila ala Muhammadin, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beriman kepada kitabnya yang terdahulu. Mereka senantiasa khusyuk di hadapan Allah, taat kepada Allah, khusyuk di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Mereka tidak membeli kesesatan, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit. Artinya mereka tidak menyembunyikan apa yang di hadapan mereka dari kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Ibnu Qasim menyampaikan wa haulaihum khairatu ahli kitab wa subuhum, dan ini adalah mereka ini adalah ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani yang baik. Baik sama engkau Nuhu dan Al-Nasara, baik yaitu orang Yahudi atau orang Nasrani. Jadi Pak, ini di antara orang Yahudi wong Nasrani niku ijik ana wong sing fair. Artinya yakin terhadap kitab mereka yang asli. Di situ sudah di kitab Taurat, di kitab Injil itu kan sudah diberitakan akan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mereka yakin percaya pada itu tanpa ditukar sedikit pun dengan kekuasaan, dengan kedudukan, tidak. Makanya mereka khosyin, mereka rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhirnya masuk Islam orang yang semacam ini. Dan ini banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada di dalam surat Al-Imran ini. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu haqqun min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika alladzina yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Ini dalam surat Al-Qasas sama ya. 52 sampai 54. Itu senada dengan Al-Imran ayat 199. Apabila dibacakan atas mereka, yakni orang-orang ahli kitab yang dahulu, mereka juga beriman kepada Allah. Apabila dibacakan mereka ayat-ayat Allah, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, dan sesungguhnya kebenaran itu adalah dari sisi Tuhan kami. Sesungguhnya mulai zaman dulu sampai sekarang kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala double, 2 kali karena kesabaran mereka. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masuk Islam itu dipuji oleh Allah karena kesabaran mereka. Mereka beriman kepada
orang-orang kitab yang terdahulu, demikian juga beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka bagi mereka dua pahala. Niki sapa contone niki? Ngeten sahabat ya. Salah sijine niku Salman Al Farisi. Jadi Salman Al Farisi biyen yo wonten niku Pak, masyaallah. Bahkan dari pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani dia beriman dengan kitab, tapi dia senantiasa mencari. Katanya Nabi Muhammad sudah lahir, dicari sampai dijadikan budak. Akhirnya singkat cerita, akhirnya sampai jumpa dengan Nabi di Madinah, masuk Islam. Maka bagi dia dua pahala. Pahala dulu dia beriman kepada kitab yang dahulu, pahala yang kedua dia masuk Islam. Alhamdulillah di Al-Asrib ini banyak ya yang nyontoh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ada lagi orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Itu sama, dulu pendeta. Akhirnya masuk Islam. Bagi dia dua pahala. Di dalam Al-Baqarah juga begitu, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Yakni orang-orang yang Allah memberi kitab pada mereka, orang Yahudi, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca kitab itu dengan sungguh-sungguh, maka mereka lah orang yang beriman. Nah, wong ahli kitab, wong Yahudi Nasrani, mereka membaca sungguh-sungguh kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dengan penuh kesungguhan, tidak ada yang disembunyikan, pasti mereka mau beriman. Karena tidak iman, karena yasraru nabihi samanan qalila, mereka menjual ayat-ayat itu untuk kepentingan pribadi. Makanya walaupun wong Yahudi, wong Nasrani gak mlebu Islam niku ya demi kedudukan, demi jabatan, demi bukan mereka itu mempertahankan kebenaran. Gitu. Masyaallah. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi ya'dilun. Nah, termasuk kaumnya Musa ada umat yang diberi petunjuk dengan kepada yang hak, dan bagi dia adalah keadilan. Niki Al-A'raf 159. Niki orang-orang Yahudi ada yang masuk Islam. Di dalam Al-Imran 113 juga begitu, laisus sawa, enggak sama. Min ahlil kitabi, dari ahli kitab, ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Enggak sama orang-orang ahli kitab yang mana dia beriman, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah di malam hari, kemudian mereka bersujud. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ini gimana? Ayat 107-109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Itu adalah sifat orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang mana dia beriman kepada kitab-kitab terdahulu dan akhirnya masuk Islam, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dipuji oleh Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Wa hadhihi sifat tuwajjahu bil Yahud. Tapi menurut Ibnu Katsir, walakin qalilah, tetapi hanya sedikit ternyata orang-orang semacam ini.
Kama wujida fi Abdullah bin Salam, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Salam wa amsaluhu, dan orang yang sepertinya, liman amana min akhbaril yahud walam yablughu asratu amhas. Kalau orang Yahudi populasinya di zaman Nabi tidak lebih dari 10 orang. Orang yang Yahudi yang mempelajari kitab-kitab terdahulu, beriman dengan kitab terdahulu, begitu datang Nabi Muhammad langsung beriman. Ternyata populasinya dari orang Yahudi yang seperti ini sangat sedikit. Salah satunya Abdullah bin Salam, dan populasinya tidak lebih dari 10 orang. Wa aman nasrani wa aman nasara fa kasirun minhum yahtaduna wa yunqaduna lil haqq. Tetapi kalau orang Nasrani, Pak, populasinya jauh lebih banyak di zaman sahabat, Pak. Nah, orang Yahudi gak luwih saka 10 sing beriman. Nah, di zaman Nabi orang Nasrani populasinya jauh lebih banyak. Ini Masya Allah. Makanya sampai hari ini pun juga demikian, Pak. Wong Yahudi sing mlebu Islam dengan tidak. Tapi nak wong Nasrani banyak. Dan bahkan nanti Pak, di akhir zaman ketika Nabi Isa datang, nanti semua orang Nasrani masuk Islam yang diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan mereka nanti akan menurunkan salib-salibnya. Itu di akhir zaman. Nanti Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun, orang-orang Nasrani akan masuk Islam. Makanya kalau ada orang Nasrani, yo kereng-kereng teman, Pak. Nanti suatu ketika jadi saudara kita, mereka akan masuk Islam. Insya Allah dengan izin Allah. Niki Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan alladziina amanul yahuda wal ladziina asyraku. Niki memang Gusti Allah mendadani ngoten. Sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang sangat-sangat memusuhi kamu dari orang kafir, yang memusuhi orang-orang beriman. Siapa? Orang yang sangat memusuhi orang-orang beriman itu al-Yahuda, orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Ini Pak. Wong sing paling memusuhi orang Islam niku adalah nomor 1 wong Yahudi, nomor 2 wong musyrik. Iki loro-lorone niku wae Pak mlebu Islam. Makanya Masya Allah, Pak, dengan tinggal mawon, Pak. Pokoknya musyrik-musyrik itu ketoke mawon, Pak, adem ayem, tapi hatinya luar biasa, Pak. Dendamnya luar biasa. Makanya jadinya pun kaget di India seperti itu, Pak. Di India naudzubillah, Pak, orang-orang musyrik sangat-sangat memusuhi orang. Di Cina sangat memusuhi orang-orang, bahkan mereka berupaya melakukan mencampur tangan terhadap, bahkan Quran saja mereka untuk terjemahan tidak sembarangan, Pak. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur dilahirkan di Indonesia. Pun tak, ini sampai lain negara, kita bersyukur. Walaupun kondisi ini kita harus tetap bersyukur, Pak. Inilah tempat yang terbaik bagi kita. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan tidaklah kalian mendapati orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang beriman kecuali orang-orang yang mengatakan saya adalah qalu inna nasara, kami adalah orang Nasrani. Orang Nasrani, Pak, ini paling sayang kepada orang beriman. Makanya Masya Allah, jadi Pak, masa nama ayat Quran ini cakep,
Awak itu sering kali sendiri wajah ini walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta sampai kapanpun orang Yahudi orang Nasrani tidak akan rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. Ada ayat ini, tapi ayat yang lain dijelaskan, Pak. Di antara musuh itu, Pak, orang Nasrani itu adalah dia paling lunak, paling sayang di antara kedua musuh yang lainnya. Makanya kita juga harus proporsional. Kepada orang Nasrani. Tapi ya ojo kebablasan. Gua ape malah kebablasan. Sampeyan tidak kebaktian ning gereja yo gelem, yo gak ngono maksud. Kita tetap ya kalau kaitannya sama agama ya strik ya kita ini. Kalau agama ya sudah. Ini kalau perkara keyakinan ada garis batas. Tetapi kalau untuk muasyarah tidak ada masalah ya, dengan mereka. Fatabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka Allah memberikan pahala ya, terhadap apa yang mereka katakan dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beriman tadi. Maka bagi mereka adalah pahala dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal abadi selamanya. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala dari sisi Tuhan mereka. Di dalam riwayat yang lain, waqad sabata fi hadisin anna Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kana lamma qara'a qafha ya ain sad fi hadratin Najasyi Malikul Habs wa indahu al-Baqarah wal qasawahsah baka wa bakumahu hatta ahdabu lihahum. Wasabata fi sahihain anna Najasyi lamma mata na'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa qala inna aqallakum bil habasyah qad mata fasallu alaihi fakhraja ila safrati fasafahum wa shalla alaihi. Ini gimana? Telah diceritakan di dalam hadis ini Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika membacakan surat Kaf Ha Ya Ain Shad di hadapan Raja Najasyi, yakni Raja Habsyi. Di sisinya Raja Najasyi itu ada pendeta-pendeta, ada patri-patri dan pendeta-pendeta. Maka menangislah Raja Najasyi dan semua orang yang ada di sekeliling Najasyi dari pendeta-pendeta dan patri-patri tadi sampai membasahi janggut mereka. Akhirnya masuk Islam. Jadi ayat ini itu juga menceritakan atau menjelaskan tentang Raja Najasyi. Raja Najasyi dulu Pak, Masya Allah. Dan ini bukti Nabi hijrah kemana-mana ditolak, justru Nabi hijrah di Habsyi itu diterima, disambut dengan baik, dilayani dengan baik. Siapa itu? Raja Najasyi beragama Nasrani, itu di Ethiopia sana. Dulu Nabi nyebrang lewat Laut Merah ke Ethiopia. Itu Raja Najasyi. Masya Allah. Dulu Nabi hijrah di sana, ada raja. Begitu sampai sana, Ja'far bin Abi Thalib ini membacakan surat Maryam. Kaf Ha Ya Ain Shad ila akhir dzikru rabbahu Zakaria ila akhir. Maka
langsung Pak pendeta-pendeta di situ menangis, Raja Najasyi menangis, dan Raja Najasyi waktu itu akhirnya masuk Islam. Makanya dipuji oleh Allah, wa in min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Raja Najasyi itu khashi'ina lillah, begitu takut kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, mereka tidak menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya Pak, walaupun posisi dia sebagai raja, dia tidak takut kehilangan kekuasaannya karena dia beriman kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Padahal itu Pak, di hadapan pendeta-pendeta Nasrani yang ada di situ, Raja Najasyi tetap akhirnya masuk Islam. Ceritanya Pak, Masya Allah, banyak orang kafir Quraisy itu ngelobi Pak supaya Nabi dan sahabat yang hijrah di sana itu dipulangkan, disuruh ngusir, menghasut pendeta-pendeta yang mau menjual agama dengan harga yang sedikit. Akhirnya dipanggil sahabat-sahabat. Akhirnya begitu dipanggil sahabat-sahabat, ternyata Raja Najasyi tetap kekeh, sudah saya akan lindungi kamu. Itu Pak, kebaikan Raja Najasyi. Dia sendiri beriman, tapi pendeta-pendeta di situ tetap di dalam kekafiran. Hanya sedikit dari pendeta itu yang ikut Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi membiarkan. Pokoknya kalau kamu nggak mau beriman ya sudah. Raja Najasyi membiarkan mereka. Masya Allah, itu memang bijak ya Raja Najasyi. Akhirnya apa hadir Ramadan sampai tapi sahihain anak Najasyi lamma mata na'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna akhallakum bi Habasyah qad mata. Jadi di dalam riwayat yang sahih, sesungguhnya ketika Raja Najasyi wafat, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat menyampaikan berita duka itu kepada sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Inna akhallakum bil Habasyah qad mata. Sesungguhnya saudara kalian yang ada di Habasyah telah wafat. Fasallu alaihi, maka solatilah dia. Maka mari kita sholat untuk Raja Najasyi. Jadi gimana? Jadi ketika Raja Najasyi wafat, maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk sholat. Itulah sholat mayit ghaib. Jadi Nabi dulu pernah melakukan. Jadi wis mati di ning kono kok melok-melok nyolati. Lho niku enten dalile. Lah niki dalile Nabi mensolati Raja Najasyi ketika mendengar wafatnya Raja Najasyi. Masya Allah. Niki Pak. Fasallu alaihi, maka para sahabat pun sholat berjamaah menyolati jenazahnya Raja Najasyi secara gaib. Fa kharaja ila sahra'i fasafahum wa sallu alaihi. Maka di riwayat ini maka Nabi keluar ke padang Pak, keluar ke tempat terbuka tanah lapang, kemudian sholat atas Raja Najasyi. Ini menurut jelas ini. Nah, menurut Imam Hanafi yang paling baik sholat jenazah itu di luar masjid. Ini mau dijelaskan panjang lebar terkait dengan kaifiyah sholat jenazah. Masya Allah. Baru ya Ibnu Abi Hatim wa Hafidh ila akhirihi an Anas bin Malik qala lamma tufiya Najasyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum qala ba'dun nas ya'muruna an nastaghfiru li ilaji mata bi atil Habasyah. Nah ini gimana? Panazal ba'i min ahli kitab ila akhirih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ila akhirih dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata,
Ketika wafat Raja Najasyi, Rasulullah SAW bersabda, mohonlah ampun, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Maka sebagian sahabat mengatakan, engkau memerintahkan kepada kami untuk memohonkan ampun kepada orang kafir yang mati di negeri Habasyah. Sahabat protes, Pak. Iya, Raja Najasyi dikon nyolati ya apa sih? Dikon mintakan ampun ya apa sih? Karena apa? Sebagian sahabat meragukan keislaman Raja Najasyi. Artinya apa? Karena Raja Najasyi kan biasanya kalau di sana masuk Islam langsung spontan sak negara dikon Islam kabeh. Nah ini masih membiarkan orang-orang Nasrani di sekeliling Raja Najasyi tetap di dalam kekafiran. Jadi beliau masuk Islam tapi tersembunyi, ya tersembunyi, sebenarnya dia terang menyampaikan kebenaran itu. Tetapi ya dirahmati Allah, asbab keraguan para sahabat akan keislaman Najasyi inilah akhirnya turun ayat ini. Wa min ahli kitabi, dan sebagian dari ahli kitab ada yang lama yu'minu billahi, ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan sebelum yang diturunkan kepada mereka, khasyiina lillah, mereka merendahkan diri di hadapan Allah sendiri, Pak, yang bersaksi atas keislaman Raja Najasyi. Masya Allah. Wan Habib an Hasan Nabi SAW rawahu Ibnu Mardaweh ila akhirih. An Sa'id bin Musayyib an Jabir qala Rasulullah khina mata Najasyi inna afakum ashama qad mata. Fakhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yusalli ala janaizi fakabbara alaihi arba'an. Jadi ketika Raja Najasyi wafat, ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika wafatnya Najasyi, sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya saudara kalian di Habasyah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW keluar sholat sebagaimana sholat jenazah kepada orang-orang yang mati dari orang-orang Islam. Maka Nabi pun bertakbir 4 kali. Maka melihat Rasulullah mensolati Raja Najasyi, maka orang-orang munafik mengatakan, itu nyolati orang kafir di negeri Habasyah. Maka Allah menurunkan ayat wa min ahlil kitabi la may yu'minu billah. Nah, ini yang protes tadi itu adalah bukan sahabat yang ragu, tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib yang meragukan itu orang-orang munafik di Madinah komplain akan Nabi mensolati Raja Najasyi. Di banyak riwayat. Inna nuhibbu an nakhruja ilaihim hatta nuqatilu ma'aka wa tara jira'atana wa najzaika bima sana'ta bina. Qala la. Ini di dalam riwayat yang lain tentang Raja Najasyi. Hadatsana Ibnu Mubarak telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak, hadatsana Mus'ab bin Sabit dari Mus'ab bin Sabit an Amr bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya, dari anaknya Abdullah bin Zubair dari ayahnya, yakni Abdullah bin Zubair. Qala, telah turun ayat itu terkaitan dengan Raja Najasyi. Jadi
faja'al muhajiruna faqalu inna nuhibbu an nakhruja ilaihim hatta nuqatil maka wa tara jara'atana wa nadzika bima sanata bina qala la jawab bina suratillahi azza wa jalla khairun min dawain masyaallah binusratin nas qala wa fi nazalat ba'i min ahli kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaihi masyaallah. Niki orang-orang muhajirin itu yakni sahabat-sahabat datang kepada Raja Najasyi, mereka mengatakan sesungguhnya jadi Raja Najasyi itu sahabat itu, kalau engkau itu beriman wahai Najasyi ya, persaksikanlah atau umumkanlah keimanan kamu, maka aku siap membela kamu, mengusir mereka yang menyerang kepada kamu, yang menentang kepada kamu. Maka Raja Najasyi mengatakan tidak, saya tidak akan melakukan itu. Artinya Raja Najasyi kekeh untuk menjaga stabilitas nasional walaupun dia sendiri beriman kepada Allah, nasionalnya mereka di Ethiopia itu. Maka terhadap ayat inilah turun ayat wa min ahlil kitab ini. Jadi ada dua versi. Yang pertama adalah ayat ini turun ketika kematian Raja Najasyi. Yang kedua, ayat ini turun berkaitan dengan sikap Raja Najasyi yang kekeh tidak mau mengumumkan keislamannya walaupun di backup oleh para sahabat, tetap tidak mau mengumumkan, maka dia pun tetap oleh Allah disahkan keimanannya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Sito enggak. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid wa in min ahli kitab yakni muslimatu ahli kitab. Wa qala Abdullah bin Mansur sa'atu Ahsan Basri an qali wa in min ahli kitab lama yumnu ayat qalahum ahli kitab alladzina kanu qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu wa araful islam fa'atahumullahu ta'ala ajra isnain illadzina kanu alaihi minal imani qabla Muhammad billadzi ittaba Muhammad rawahu Ibnu Abi Hatim. Niki dari Najih dari Mujahid, sesungguhnya ayat wa min ahlil kitab ini adalah muslimah ahlul kitab, yakni ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ini ayat itu. Demikian juga saya bertanya pada Hasan Basri terkait dengan ayat wa min ahlil kitab lama yu'minu billahi. Maka dijawab oleh Hasan Basri, mereka adalah ahli kitab yang dulu beriman kepada Muhammad SAW sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian ketika diutus Nabi Muhammad, maka mereka mengikuti Nabi Muhammad. Mereka tahu akan keislaman, tahu tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad, maka bagi dia dua pahala. Ini menurut Hasan Basri. Alladzi kanu alaihi minal imani qabla Muhammad wa billadzi atba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sebelum Nabi Muhammad diturunkan mereka beriman, kemudian setelah Nabi Muhammad diturunkan, maka Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, mereka pun juga beriman. Ini menurut Hasan Basri. Di dalam hadis yang sahih dari Abi Musa berkata, qala Rasulullah SAW 3 orang yang diberi pahala double. Maka salah satunya wa dzakara minhum barajul min ahli kitab amana bi nabihi wa amana bi. Salah satunya dari 3 orang yang mendapatkan pahala double adalah orang yang beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad setelah kedatangan beliau, setelah diutus menjadi Nabi. Maka bagi dia 2 pahala. Masya Allah. Itulah kemuliaan orang-orang yang beriman. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila,
mereka tidak menjual agamanya dengan nilai yang sedikit. Itulah kebanyakan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menjual belikan agamanya demi keuntungan dunia. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam agama mereka. Bahkan ayat-ayat mereka yang ada di dalam Taurat, Injil pun dirubah untuk mempertahankan eksistensi mereka. Nah, ada orang-orang yang jujur, dia tidak mau menjual agamanya. Salah satunya adalah Raja Najasyi. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka adalah pahala dari sisi Tuhan mereka, dan Allah sangat cepat hisabnya. Sari'ul hisab, yakni sari'ul aqsa, roh Ibnu Azhar. Artinya hisabnya Allah itu sangat teliti, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Makanya Masya Allah, hati-hati ya kita ini terhadap hari hisab. Demikian terkait dengan beberapa ayat bagaimana Allah SWT memuliakan orang-orang abrar dan Allah memuliakan ahli kitab yang mau beriman. Dan sebagai catatan tadi sudah disampaikan bahwa di antara orang-orang ahli kitab yang paling memusuhi orang beriman, nomor satu Yahudi, nomor dua adalah orang-orang musyrik. Orang-orang Nasrani itu lebih lunak kepada orang-orang Islam sejak zaman dulu sampai hari ini, dan kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu dari kalangan orang Nasrani, bukan Yahudi, bukan orang musyrik. Makanya ini kita mestinya ambil berat dari apa yang telah difirmankan Allah, yang disampaikan Nabi dan kejadian di zaman Nabi, supaya kita berupaya berdakwah sungguh-sungguh atas mereka. Prioritasnya kepada orang Nasrani, prioritas kedua kepada orang musyrik, baru prioritas ketiga kepada orang-orang Yahudi bila kita mampu berdakwah atas mereka. Demikian, ada benar dari Allah, salah dari saya. Ada tindakan? Oke. Ya, tidak termasuk sekarang. Kalau sekarang soalnya kalau beriman pada kitab yang mereka bawa, yang ada sekarang, kitabnya wis gak podo karo biyen. Ini ayatnya kan yu'minuna bima unzila ilaihim min qablihim. Jadi beriman pada kitab yang diturunkan yang lalu. Kalau toh sekarang ada, ya Nabi kan sudah ada, mestinya mereka langsung masuk Islam. Tetapi kalau misalkan dia itu melakukan kajian, penelitian, oh kitabnya tidak benar, kemudian dia ini melakukan penelitian, menemukan kitab yang asli, dan dia dapati langsung dia beriman, maka di saat itu dia dapat kemungkinan, wallahu kemungkinan orang yang semacam ini dapat pahala double ini, kemungkinan kalau dia meneliti kitab yang dahulu. Karena kalau kitab yang sekarang diteliti itu bertentangan, Pak. Bertentangan. Kenapa? Karena kerasulan Muhammad tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Berarti kalau beriman pada kitab yang itu bukan kitab yang dulu, berarti sudah beriman pada kitab yang sekarang. Sekarang tapi kitab mereka, kitab yang dimodifikasi, maka itu enggak masuk. Tetapi kalau dia melakukan penelitian dan dia menemukan kitab yang dahulu, yang asli, yang otentik, kemudian dia baca, kemudian dia beriman, ya saat dia beriman itu kemungkinan ya wallahu alam, saya juga nggak tahu, kemungkinan bagi dia 2 pahala, kemungkinan. Tapi start ngitungnya, argonya ya ketika menemukan kitab yang otentik yang terdahulu itu begitu. Kurang lebih betul. Ya, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.